Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada subuh hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, masih bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Diawali dengan sholat qobliyah subuh yang pahalanya lebih baik dari dunia dan seisinya. Salat dan salam semoga senantiasa tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah langgar Satul Arham, seperti biasa pada subuh kita lanjutkan dengan pembacaan buku Tanya Jawab Agama jilid yang pertama. Masuk pada pertanyaan, menjual hasil pertanian di pohon. Tanya, bagaimana hukum bagi penjualan hasil pertanian yang masih ada di pohon, walaupun buah itu sudah masanya dipetik? Mohon penjelasan. Pertanyaan dari Rawan SMA Muhammadiyah 3 Purbalingga. Jawaban, dari berbagai hadis Nabi yang dapatkan kami pantau, kebolehan jual beli hasil tanaman yang masih berada pada pohonnya itu setelah jelas bahwa buah-buahan itu baik, dapat dimanfaatkan dan tidak menimbulkan kerugian yang nyata, khususnya bagi pembeli yang belum tahu secara jelas keadaan buah-buahan yang dibelinya. Hadis-hadis yang dapat kita telaah untuk memahami hal ini dapat disampaikan antara lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i samari hatta yabdu wasalahuha nahal ba'i'a wal mutta'. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang penjualan, maksudnya jual beli. Apabila ditanya tentang apa yang dimaksud dengan salah, baik, di situ beliau menjawab hatta tadzabu ahatuha, yakni yakni tiadanya kerusakan dan cacat, menurut riwayat Bukhari dan Muslim pula dari Anas. Dinyatakan bahwa Nabi melarang jual beli buah-buahan sehingga menguning dan memerah. Di hadis yang lain diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi melarang jual beli buah-buahan sehingga tajhiyah. Ketika Nabi ditanya wama zahuha, artinya bagaimana bercahaya atau berwarnanya, maka Nabi pun bersabda memerah dan menguning. Hadis muttafaq alaih. Dari hadis di atas dapat kita pahami bahwa pengertian baik pada hadis pertama berarti masak dengan tanda telah menguning dan memerahnya buah itu pada umumnya bila telah masak dan enak dimakan serta tidak diragukan lagi telah menjadi buah yang dapat dimanfaatkan. Tidak sebagaimana kalau buah-buahan itu masih muda yang belum tentu akan dapat menjadi buah masak dan dapat dimanfaatkan, yang kalau dijual belikan akan membawa kerugian bagi penjual karena harganya tentu rendah karena belum nampak jelas baiknya. Mengenai dapatkah buah-buahan yang masih di pohon itu dijual belikan, kalau memang sudah jelas buah-buahan itu baik keadaannya, tentu tidak bertentangan dengan maksud hadis di atas, dalam arti bahwa jual beli buah-buahan yang demikian tidak dilarang. Jual beli buah-buahan yang sudah jelas masak sekalipun masih ada di pohon dapat dikategorikan jual beli buah yang sudah jelas kualitasnya. Hal itu tidak menimbulkan pertentangan antara si penjual dan pembeli. Bahkan hasilnya lebih baik karena pembeli mungkin mempunyai tenaga-tenaga yang sudah bisa mengambil buah-buahan itu dari pohonnya.
sehingga hasil pengambilannya akan lebih baik daripada kalau pengambilan buah-buahan itu dilakukan sendiri oleh pemiliknya atau tenaga-tenaga yang belum profesional, yang akan mengakibatkan banyak yang rusak. Dengan kata lain, kebolehan jual beli buah-buahan yang masih ada di pohon dikala sudah jelas, baik dalam arti masak, selain tidak bertentangan dengan makna hadis di atas, juga dapat didasarkan kepada urf, kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang membawa kelancaran muamalah. Demikian tadi dibacakan mengenai pertanyaan jual beli hasil pertanian yang masih ada di pohon. Ada 2 hadis telah dibacakan, haram hukumnya jual beli yang belum jelas buahnya. Nah, itu ketidakjelasan. Tapi sini dijelaskan tadi bila buahnya sudah nyata, sudah masak. Nah, ini tidak bertentangan dengan hadis yang telah dibacakan tadi. Demikian telah dibacakan pertanyaan dan penjelasan. Mudah-mudahan kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama-sama kita tutup dengan kunutul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.